Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Mugni Zamzami dari kelompok 6, ingin mempresentasikan mengenai JIT, Kanban, dan Six Sigma. Apa itu JIT? Itu adalah singkatan dari Just in Time. Maksudnya memproduksi dan mengirimkan barang tepat waktu untuk dijual. Kemudian membuat subrakitan tepat pada waktunya dan merakit menjadi barang jadi. Kemudian membeli suku cadang dan dimasukkan kepada sub rakitan dan kemudian mendapatkan bahan baku yang tepat pada waktunya. JIT dalam manufaktur, masalah utama dan pengaruhnya terhadap sistem. Yang pertama, kualitas itu garis. Yang kedua, pegawai itu ahli. Yang ketiga, kesalahan memberikan peluang kepada perbaikan. Yang keempat, lot kecil lebih disukai. Yang kelima, modul otonom untuk perbaikan pabrik. Kemudian agar sel mesin ini benar-benar memenuhi persyaratan JIT, maka yang harus diperhatikan adalah satu, sel ini memungkinkan satu persatu. Kemudian yang kedua, langkah logis berikutnya menemukan laju produksi dengan sel per unit dan jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk memproduksi suku cadang dengan kecepatan yang dibutuhkan. Manfaat sel seluler diantaranya: pertama, pengurangan biaya suku cadang yang sedang dikerjakan. Yang kedua, pengurangan lead time manufaktur. Yang ketiga, menurunkan inventaris WIP. Yang keempat, pembelian lebih kecil. Kemudian yang kelima, menurunkan konten kerja tenaga kerja. Kemudian yang keenam, penyederhanaan aliran material. Dan yang ketujuh, waktu respon minimum. Kemudian sistem Kanban. Apa itu sistem Kanban? Yaitu adalah singkatan dari kan itu kartu, ban itu adalah sinyal. Bagaimana cara kerjanya? Yaitu sebagaimana rak pada komputer supermarket yang selalu dimonitori dan diisi ulang saat pelanggan membantu diri mereka sendiri. Kemudian ada ciri sinyal Kanban, yaitu pertama, terdapat kartu yang di dalamnya ada nomor, kemudian ukuran wadah, kemudian kepingan yang dipegang oleh wadah, kemudian terdapat nomor dalam sistem, kemudian yang kedua ada logam di dalam wadah, kemudian yang ketiga wadah itu sendiri, kemudian yang keempat sinyal Kanban komputer ke komputer. Sistem Kanban terbagi dua jenis. Yang pertama, sistem Kanban kartu tunggal. Yang kedua, sistem Kanban kartu ganda. Keduanya ini mempunyai fungsi untuk penarikan dan produksi. Kemudian sistem Kanban mempunyai kelebihan daripada sistem tradisional. Yang pertama, memberikan proses yang sederhana dan mudah dipahami. Kedua, memberikan respon yang cepat. Ketiga, memberikan informasi yang cepat, biaya rendah. Kemudian menghindari produksi berlebih. Kemudian meminimalkan limbah. Kemudian ada Six Sigma. Six Sigma adalah metode untuk mengelola variasi proses yang menyebabkan kecacatan yang tidak bisa diterima oleh target, dan dalam proses sistematis bekerja untuk menghilangkan kecacatan tersebut. Kemudian ada prinsip Six Sigma. Yang pertama, fokus asli pada pelanggan. Kedua, manajemen data dan fakta. Kemudian yang ketiga, fokus manajemen pada perbaikan. Kemudian kolaborasi tanpa batas. Yang terakhir, itu mendorong untuk kesempurnaan. Kemudian langkah untuk mengadopsi pendekatan operasi. Yang pertama, jelaskan tujuan operasi. Yang kedua, tentukan sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, merinci instruksi tindakan pencegahan. Yang keempat, tentukan
kondisi operasi. Yang kelima, tentukan wewenang dan tanggung jawab. Kemudian ada perhitungan Six Sigma. Langkah-langkah yang pertama, tentukan peluang. Yang kedua, tentukan klasifikasi cacat. Yang ketiga, ukur peluang dan cacat. Yang keempat, hitung hasil kinerja dari Six Sigma. Yang terakhir, mencari proses Six Sigma. Kemudian ada metodologi 6 Sigma, yaitu tujuan dasar dari metodologi Six Sigma. Maksudnya penerapan yang berfokus untuk proses dan pengurangan variasi melalui proses Six Sigma. Dan ada dua metodologi Six Sigma, yaitu yang pertama DMACI dan DMA-DEVI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Mugni Zamzami dari kelompok 6, ingin mempresentasikan mengenai JIT, Kanban, dan Six Sigma. Apa itu JIT? Itu adalah singkatan dari Just in Time. Maksudnya memproduksi dan mengirimkan barang tepat waktu untuk dijual. Kemudian membuat subrakitan tepat pada waktunya dan merakit menjadi barang jadi. Kemudian membeli suku cadang dan dimasukkan kepada subrakitan dan kemudian mendapatkan bahan baku yang tepat pada waktunya. JIT dalam manufaktur, masalah utama dan pengaruhnya terhadap sistem. Yang pertama, kualitas itu garis. Yang kedua, pegawai itu ahli. Yang ketiga, kesalahan memberikan peluang kepada perbaikan. Yang keempat, lot kecil lebih disukai. Yang kelima, modul otonom untuk perbaikan pabrik. Kemudian agar sel mesin ini benar-benar memenuhi persyaratan JIT, maka yang harus diperhatikan adalah satu, sel ini memungkinkan satu persatu. Kemudian yang kedua, langkah logis berikutnya menemukan laju produksi dengan sel per unit dan jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk memproduksi suku cadang dengan kecepatan yang dibutuhkan. Manfaat sel seluler diantaranya pertama, pengurangan biaya suku cadang yang sedang dikerjakan. Yang kedua, pengurangan lead time manufaktur. Yang ketiga, menurunkan inventaris WIP. Yang keempat, pembelian lebih kecil. Kemudian yang kelima, menurunkan konten kerja tenaga kerja. Kemudian yang keenam, penyederhanaan aliran material. Dan yang ketujuh, waktu respon minimum. Kemudian sistem Kanban. Apa itu sistem Kanban? Yaitu adalah singkatan dari kan itu kartu, ban itu adalah sinyal. Bagaimana cara kerjanya? Yaitu sebagaimana rak pada komputer supermarket yang selalu dimonitori dan diisi ulang saat pelanggan membantu diri mereka sendiri. Kemudian ada ciri sinyal Kanban, yaitu pertama, terdapat kartu yang di dalamnya ada nomor, kemudian ukuran wadah, kemudian kepingan yang dipegang oleh wadah, kemudian terdapat nomor dalam sistem, kemudian yang kedua ada logam di dalam wadah,
Kemudian yang ketiga, wadah itu sendiri. Kemudian yang keempat, sinyal Kanban komputer ke komputer. Sistem Kanban terbagi dua jenis. Yang pertama, sistem Kanban kartu tunggal. Yang kedua, sistem Kanban kartu ganda. Keduanya ini mempunyai fungsi untuk penarikan dan produksi. Kemudian sistem Kanban mempunyai kelebihan daripada sistem tradisional. Yang pertama, memberikan proses yang sederhana dan mudah dipahami. Kedua, memberikan respon yang cepat. Ketiga, memberikan informasi yang cepat, biaya rendah. Kemudian menghindari produksi berlebih. Kemudian meminimalkan limbah. Kemudian ada Six Sigma. Six Sigma adalah metode untuk mengelola variasi proses yang menyebabkan kecacatan yang tidak bisa diterima oleh target. Dan dalam proses sistematis bekerja untuk menghilangkan kecacatan tersebut. Kemudian ada prinsip Six Sigma. Yang pertama, fokus asli pada pelanggan. Kedua, manajemen data dan fakta. Kemudian yang ketiga, fokus manajemen pada perbaikan. Kemudian kolaborasi tanpa batas. Yang terakhir itu mendorong untuk kesempurnaan. Kemudian langkah untuk mengadopsi pendekatan operasi. Yang pertama, jelaskan tujuan operasi. Yang kedua, tentukan sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, merinci instruksi tindakan pencegahan. Yang keempat, tentukan kondisi operasi. Yang kelima, tentukan wewenang dan tanggung jawab. Kemudian ada perhitungan Six Sigma. Langkah-langkah yang pertama, tentukan peluang. Yang kedua, tentukan klasifikasi cacat. Yang ketiga, ukur peluang dan cacat. Yang keempat, hitung hasil kinerja dari Six Sigma. Yang terakhir, mencari proses Six Sigma. Kemudian ada metodologi 6 Sigma, yaitu tujuan dasar dari metodologi Six Sigma. Maksudnya penerapan yang berfokus untuk proses dan pengurangan variasi melalui proses Six Sigma. Dan ada dua metodologi Six Sigma, yaitu yang pertama DMACI dan DMA-DEVI. Kemudian ada teknik pemecahan masalah 8D. Konsepnya yaitu menyelesaikan masalah sedemikian rupa seolah-olah tidak terjadi masalah. Kemudian 8D yaitu pemecahan masalah untuk perbaikan dan proses. Kemudian langkah yang pertama, kita gunakan pendekatan tim. Yang kedua, jelaskan masalah. Yang ketiga, menerapkan dan memverifikasi tindakan korektif. Kemudian yang keempat, tentukan dan verifikasi akar penyebab. Dan yang kelima, verifikasi tindakan korektif. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf karena masih dalam proses belajar. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.